nggak ada yang berat, ngapain siap-siap ambulan lu? Ya, untuk sesuatu di mana tidak ada efek yang membahayakan, tidak butuh ambulan. Nggak butuh, tapi ini disiapkan. Jadi saya bingung juga, makanya gue malas jadi Menkes ini karena begini guys, pernyataannya nyerang-nyerang sendiri gitu. Nggak usah pakai data orang. Iya, nggak usah pakai data orang, pakai omongannya sendiri, ya udah begitu. Makanya jangan lama-lama saya jadi Menkes. Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan pencilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Jangan nyinyir kalau nggak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu jadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, dan sakit yang akan segera disehatkan dalam manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, malam ini lagi setelah tadi ada aksi dan sidang, kita ketemu Mr. Ted. Ya, kita akan memberikan sedikit highlight tentang apa yang terjadi di persidangan, tentang jawaban dari Menkes dan bagaimana replik kita. Oke, dan itu bisa kalian dapatkan semuanya, nanti gue cantumin di deskripsi linknya dari investigasi.org. Nah, cuy. Ya, itu ada foto gue di sini nih. Mirip ya. Botaknya mirip, cuman brewok tebal gue gitu. Oke, dan ini kita akan memberikan, kita ada keyakinan ya. Keyakinan bahwasannya kita bisa menjawab dari apa yang menjadi keberatannya dari Menkes ya. Nah, ini kita akan mencoba, ada beberapa hal yang dijawab oleh Menkes. Jadi yang terjadi sebelumnya, kita mengajukan gugatan itu 60 halaman, semua orang bisa baca di investigasi, ada dokumen asli. Dan setelah itu Menkes membuat jawaban atas semua poin-poin yang ada. Jawaban itu ada juga di investigasi di dalam artikel yang sama. Dan setelah jawaban dari Menkes, kita membuat jawaban ulang apa? Jawab lagi ya. Jawab lagi itu nama replik. Yang tadi 17. Ya, oke. Dan kita akan melihat beberapa highlight dari jawaban Menkes dan replik. Iya. Tapi jujur aja guys ya, gue ngelihat jawaban Menkes begini kocak, gue udah mau ngakak nih. Serius nih. Minta maaf Pak Menkes ya. Jawabannya Menteri kita. Itu kan gugatan 60 halaman ya, gugatan kita ya. Ya, sedikit di atas 60 halaman. Iya, 60 halaman sekian. Ini dijawab mungkin sekitar 30 halaman aja. Iya. Yang menarik, kalau nanti orang yang akan membaca semua, mereka akan menemukan banyak hal dalam gugatan yang tidak dijawab. Artinya mereka mengakui. Iya, kalau nggak dijawab itu, gue inget dulu orang tua gue Ted.
Ya, ini agak melenceng gitu. Kalau lu ngelamar perempuan, terus perempuan itu cuma diem, artinya nerima aja gitu. Ya, jadi kalau ada gugatan kita nggak dijawab sama Menkes, ya udah ngaku aja deh Pak ya, gitu. Oke, kita mulai highlightnya nih tadi ya. Yes. Oke. Siapa Menkes? Sebenarnya gua nggak mau jadi Menkes. Tapi sudahlah kita sama-sama. Coba. Iya, jadi Menkes. Gua kalau jadi Menkes harus gimana? Enggak, masalahnya Ted. Jadi Menkes di era ini, itu saya harus memblur. Iya. dan jujurnya ada jawaban sangat konyol. Iya, jadi harus membaca itu. Iya, jadi itu yang jadi berat buat gue itu adalah menjadi konyol. Tapi nggak apa-apa Pak Menkes ya, tapi nggak apa-apa, pantas juga Pak Menkes kan pejabat. Kalau saya kan SMA, andai kata menterinya kayak saya Pak, jawaban konyol nggak apa-apa. Tapi kalau kayak Bapak, jawaban konyol kan lucu Pak ya. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Ini saya baca dulu nih tadi ya. Iya, dan saya penggugat ya. Oke, it's okay. Oke. Karena nggak mungkin juga Menteri Kesehatannya dari Luxembourg gitu. Oke, kita baca nih ya. Ini jawaban Menkes nih, gue pura-puranya jadi Menkes. Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, Menkes mengatakan ini adalah keadaan yang luar biasa. Ya, Menkes pada dasarnya bilang dia kebal dan mereka kebal hukum karena ada keadaan yang luar biasa. Ada luar biasa yang membahayakan. Kami tidak setuju. Misalnya, para tergugat Menkes dan Presiden dalam pandemi ini tidak pernah memberikan bukti bahwa terjadi keadaan yang luar biasa yang membahayakan. Misalnya, apa itu kasus? Jutaan kasus. Kasus bukan adalah sesuatu yang berbahaya dan tidak berarti seorang itu sakit. Betul. Apa itu kasus? Itu tes PCR. Para tergugat tidak pernah memberikan bukti bahwa kasus adalah seorang terinfeksi COVID. Kasus adalah seorang yang dites positif, di mana positif hanya berarti indikasi atau kecurigaan presensi bagian atau fragmen dari virus SARS-CoV-2 dalam sampel. Misalnya bisa tes 5 kali. Dan ini udah diakuin Menkes kok. Diakuin Menkes bahwasannya akurasi PCR tidak 100%. 5 kali tes. Hasilnya negatif, positif, negatif, positif, negatif. Apa itu kasus? Tidak. Nggak ada, nggak berarti. Tinggal apa? Rawat inap. Kematian di rawat inap. Rawat inap ada metrik terpisah dari kematian. Tapi rawat inap kita juga tidak setuju karena tidak berarti. Kita semua tahu apa itu di COVID kan. Ada orang dengan penyakit apapun masuk rumah sakit, di tes PCR, di COVID kan. Karena ada beberapa virus dalam angin. Dan bahkan pernah ada berita bisul pecah COVID. Jadi ada banyak masalah di rumah sakit. Kita sudah tahu rumah sakit dapat banyak uang untuk setiap pasien COVID. Jenazahnya aja dapat uang. Bahkan pejabat-pejabat menerima uang juga dari jenazah itu. Kan sudah ada bupati mana itu kalau nggak salah Jember ya ngomongin itu dapat duit. Kalau nggak ada duitnya nggak ada orang COVID. Dan ditambah ada salah pengobatan dan perawatan yang membuat orang yang sebenarnya tidak sakit akibat COVID jadi parah. Jadi parah. Dan itu yang pernah bikin gua di take down sama YouTube waktu gua podcast sama Dr. Louis, yaitu interaksi antar obat. Tapi itu terjadi bukan cuma interaksi. Kita masuk dalam bagian selanjutnya kematian akibat COVID. Apa itu kematian akibat COVID? Itu adalah
seorang yang meninggal akibat penyebab apapun dengan tes positif PCR COVID. Kita punya data dari PDAI. Semua anak yang meninggal tahun 2020 akibat COVID, ada kira-kira 150 anak, semua rincian untuk setiap kasus. Luka bakar, COVID. kebakaran gedung, tubuh anak terbakar 70% meninggal Di COVID kan? beberapa hari setelah itu akibat luka bakar dicatat sebagai COVID. No. Ada Oh tapi minta maaf saya kan Menkes ya, nggak boleh begitu ya. Oh, ya. jadi kita punya semua data dan bukti dalam di sini ada guys. Ya, semua nanti bisa baca dalam Di investigasi.org. dalam dokumen replik ya, ada semua bukti soal itu bahwa data kematian akibat COVID tidak berarti. Ya. Jadi semua metrik atau semua data yang ada, kasus rawat inap kematian tidak pasti. Tidak pernah ada bukti apapun bahwa itu Ini semua keadaan luar biasa. Iya. Jadi keadaannya sebenarnya bener gue, B aja gitu, keadaan biasa. Iya. Itu gue, bukan Menkes. Kalau Menkes kan rada-rada gitu ya. Dan kita harus melihat seberapa berbahaya COVID sebenarnya. Dan ada data dari Kemenkes sendiri. Kita dulu lihat data dari seluruh dunia. Tingkat kematian COVID adalah 0,1 sampai 0,3%. Dan itu semua orang yang komorbid parah. Jadi tingkat kematian ingat 0,1 sampai 0,3%. Kita bisa menghitung tingkat kematian di Indonesia berdasarkan data dari Kemenkes. Berapa orang terinfeksi? 260 juta. Dari mana kita tahu? Menkes sendiri bilang 99,2% dari penduduk punya antibodi sudah pernah terinfeksi. Itu kira-kira 260 juta. Yang meninggal kira-kira 150 ribu orang. Kita bisa menghitung itu adalah tingkat kematian 0,06. Berarti lebih rendah daripada dunia. Iya. Saya mencuriga itu karena rakyat Indonesia secara umum lebih sehat, kurang diabetes, kurang obesitas, karena makanan di sini lebih sehat dari Inggris dan US. Benar. Jadi keadaan Indonesia itu memang bangsa ini bangsa kuat kok. Iya, jadi maaf saya Menkes. Iya, lupa saya pura-pura jadi Menkes. Jadi Pak Menkes. Iya. Saya baca langsung. Iya, silakan baca. Replik. Ya, miring dah topik gue. Penyakit dengan angka kematian begitu rendah mirip flu dan hampir hanya berdampak pada orang yang sudah sangat sakit atau komorbid, tidak membenarkan status keadaan luar biasa yang membahayakan. Oh, tapi tidak bisa. Karena itu kan saya disuruh sama yang di atas sana, jadi harus luar biasa. Itu kalau gue Menkesnya, kalau gue Pak Budi nggak usah. Kan saya cuma berperan Pak Budi. Lanjut. Tapi di sini kita punya masalah tambahan. Apa itu? Kita sudah membuktikan berdasarkan data Pak Menkes sendiri bahwa COVID Tidak berbahaya. tidak berbahaya. Ya. Apa mereka melakukan di depan masyarakat? Tidak. Mereka berteriak, semua orang akan mati. Iya. Ya, mereka menciptakan Kondisi. narasi bahwa ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ingat laporan Bulungan Ya. pasal Kebohongan. Kebohongan kebohongan yang menimbulkan kepanikan. Dan ini hari ini kan Selasa ya, berarti besok itu saya ke Polres Metro Jakarta Selatan itu. Dokter Aman B. Bulungan siap-siap dulu ya. Tapi
apa Menkes dan Presiden melakukan? Tidak. Oh iya, melakukan juga, artinya bernarasi yang sama. Mari kita baca ya, pasal 14 UU 1 1946 ya. Barang siapa dengan Menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Pasal 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Jadi ada kemungkinan mereka melanggar pasal pidana ya? Sudah jelas. Sudah jelas, berarti 0,06% kok dibilang bahaya. Dari mana bahayanya? Siapa yang dukung ini? Ayo. Oh, saya Menkes, lupa saya. Iya, dan Pak Menkes, Iya. ingat gugatan polusi udara? Iya, iya, dan kalah. Kalah. Pemerintah Apa kalah. terjadi setelah kalah? Tidak ada. Mengajukan banding. Banding presiden. Iya. Nah, tapi Gubernur Jakarta menerima. Iya. Kita ingat bahwa COVID ada kira-kira data resmi mereka 150.000 orang Ya, yang meninggal. Data jumlah sebenarnya jauh lebih rendah. Jadi mari kita pakai data mereka 150.000 orang. Di sini ada studi kajian resmi dari tahun 2017. Di Indonesia 232.000 orang meninggal akibat polusi. Si udara itu gua sempat dibilang hoax. Lebih ini data resmi apa itu UN atau WHO atau semacamnya. Jadi lebih banyak Orang meninggal karena polusi udara daripada karena COVID. Meskipun begitu banyak kematian, pemerintah tidak pernah mendeklarasikan Keadaan luar biasa yang membahayakan, benar. Sebaliknya, ya setelah mereka kalah, mereka mengajukan banding. Ya. Ada juga sekarang ada epidemi PTM, penyakit tidak menular, diabetes, obesitas, penyakit jantung. Itu semua akibat makanan dan minuman tidak sehat. Ya. Dan rokok juga. Itu semua bisa diatasi dengan tindakan dalam jawaban ini. Ini bisa diatasi dengan aksi kuat untuk mengedukasi masyarakat atau semacam. Mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi ada banyak penyakit yang disebabkan oleh hal-hal lain yang bisa diatasi dengan tindakan kuat. Tapi tidak dilakukan. Tidak dilakukan sama sekali. Saya tahu itu. Ada kemungkinan kenapa tidak dilakukan karena tidak ada bisnis. Tidak ada bisnis. Tidak bisa mendapatkan uang dari mengedukasi masyarakat bahwa fast food tidak sehat. Iya, dan itu tidak ada bisnis di situ. Kalau saya pakai vaksin karena ada bisnisnya, kakak. Oh maaf, saya Menkes. Paham dulu ya, Kes. Jadi kesimpulan dari semua itu. Pemerintah harus membuktikan keadaan luar biasa yang membahayakan dengan beberapa hal, bahwa seorang tes positif sebenarnya terinfeksi atau tidak, dan semua bukti bahwa setiap orang yang dicatat meninggal akibat COVID sebenarnya meninggal karena COVID atau di-COVID-kan. Karena belum ada dari 150.000 lebih orang yang meninggal karena COVID, satu pun belum ada yang diotopsi. Tidak ada bukti, dan tanpa bukti mereka tidak bisa menyatakan status seperti itu. Nah, dari satu hal ini aja udah kelihatan banget Pak Menkes ya, bahwasannya gugatan ini kalau Hakim PT UN jujur aja, ya udah kelihatan banget. Ini baru satu hal ya, baru satu hal. Ini highlight kedua guys, gue jadi Menkes lagi, topik gue udah miring nih. Berat loh jadi Menkes ini bebannya.
Karena gua menteri yang bukan dokter. Dan itu tergantung Menko katanya kemarin. Aduh gimana ya. Waduh. Oke, ini jawaban kedua dari highlight kedua ya, highlight. Kalian untuk lengkapnya kalian bisa langsung ke investigasi.org. Nanti linknya gua cantumin di bawah. Oke, Mr. Penggugat. Ya, saya akan menjadi Menkes. Apakah Anda tidak tahu tujuan kewajiban vaksinasi itu untuk bebas dan terlindungi dari sakit berat bahkan kematian yang disebabkan oleh COVID-19? Itu tujuannya. Itu tujuan. Iya. Itu tujuan. Pak Menkes bilang itu tujuan. Iya. Jadi pemerintah sendiri sudah mengakui bahwa hampir hanya orang yang sangat tua dan atau sangat komorbid yang menjadi sakit berat atau meninggal akibat COVID. Dan data dari seluruh dunia mengkonfirmasi fakta tersebut. Para penggugat, saya, Fatuni, para penggugat adalah orang sehat dan tidak tua. Jadi tidak membutuhkan dan tidak meminta perlindungan tambahan terutama dari vaksin yang masih dalam tahap uji coba tanpa adanya bukti jelas tentang efektivitas dan keamanan, tanpa analisis ilmiah risiko manfaat, dan tanpa jaminan atau tanggung jawab apapun oleh produsen. Ini juga merupakan prinsip dan hak dasar kesehatan sesuai pasal 50 kesehatan bahwa setiap orang berhak untuk mengambil keputusan sendiri tentang kesehatan diri sendiri. Saya tidak meminta perlindungan dari vaksin. Saya sudah terlindungi. Jadi kenapa mewajibkan sesuatu yang cuma untuk seorang sendiri, bukan berdampak orang lain, dan yang penerima tidak mau, tidak masuk akal. Dan di sini kita sekali lagi harus bicara soal merokok, minum alkohol, skydiving, makan fast food, banyak gula. Itu semua adalah hal yang membahayakan kesehatan. Di mana kewajiban atau melarang rokok? Nggak dilarang dong kok, udah jelas lebih berpenyakit. McDonald's tidak dilarang. Nggak ada. Kenapa lu? Kalau ada yang mau. Bahkan ini minta maaf, tukang bubur didenda 5 juta, McDonald 500.000. Lu gimana sih? Maaf saya Menkes. lupa saya saya berperan jadi Menkes. Pak Menkes. Jadi mau mewajibkan saya untuk vaksinasi untuk melindungi saya dari penyakit berat. Tapi nggak apa-apa saya merokok, saya makan McDonald's, saya skydiving atau semacam. Itu semua oke. Tapi tidak ada bisnis. Karena tidak ada bisnis itu, benar. Larang lah, nggak boleh itu. Sekarang highlight berikutnya. Padahal vaksinasi telah terbukti tidak menimbulkan efek yang membahayakan bagi masyarakat yang sudah divaksin. Hal ini tentunya berlaku juga bagi para penggugat. Tidak menimbulkan efek yang membahayakan. Itu pernyataan menarik. Tentu tanpa data. Pak Menkes. Memang saja. Saya memang sering tanpa data kok, memang sampai data yang ada saya blur aja kok kemarin. Aduh. Itu ada guys, gua tampilin itu Pak Menkes ngeblur datanya. Dengan segala hormat Pak Menkes, itu salah. Tidak ada bukti bahwa tidak ada efek yang membahayakan. Tapi banyak bukti tentang bahaya, resiko, dan kejadian kipi besar. Dalam gugatan ini, kami sudah mengajukan lebih dari 1.000 jurnal semua soal bahaya vaksin. Itu adalah klaim tanpa dasar atau bukti. Bahkan Kemenkes sendiri dalam pernyataannya di berbagai media mengakui adanya kipi baik ringan maupun berat. Saya tahu itu. Minta maaf Ted, waktu kemarin mau lebaran ini kan mau mudik.
Ayo vaksin aja di rumah sebelum berangkat, jangan sampai kipi di jalan. Berarti kan ada kipi ya? Berarti boleh kipi di rumah, nggak boleh kipi di jalan kan? Gimana ya itu? Masih ingat gue pernyataan itu? Ya kan mau mudik itu kan ya? Dibilang mereka mengkontradiksi diri iya. sendiri. Nah makanya, jadi mereka bilang ayo vaksin sekarang. Termasuk Pak Anies Baswedan itu ngomong itu. Ya vaksin sekarang supaya nanti kalau mudik nggak kena kipi. Berarti kipi di rumah gitu ya? Itu boleh ya. Boleh kipi di rumah, kipi di jalan jangan gitu. Oh enggak, vaksin nggak ada efeknya yang berat kok. Tapi pos kipi ada menyediakan ambulans. Ini gimana ceritanya? Kalau nggak ada yang berat ngapain siap-siap ambulan lu? Ya, untuk sesuatu di mana tidak ada efek yang membahayakan, tidak butuh ambulans. Nggak butuh, tapi ini disiapkan. Jadi saya bingung juga, makanya gue malas jadi Menkes ini karena begini guys. Pernyataannya nyerang-nyerang sendiri gitu. Nggak usah pakai data orang. Iya, nggak usah pakai data orang, pakai omongannya sendiri, ya udah begitu. Makanya jangan lama-lama saya jadi Menkes. Now it's getting interesting. Menkes, come on Menkes. Oke. Waduh, ini pernyataan Menkes yang begini kocak, ini kocak Pak, sumpah. Para penggugat tidak memahami tujuan sepenuhnya kewajiban vaksin. Kalau nggak memahami Pak, nggak digugat Bapak, nggak ke PT UN. Itu gue yang jawab deh ya. Ayo silakan Ted. Oke, jadi saya tidak memahami tujuan kewajiban vaksin. Itu benar, itu benar. Saya membaca jawaban itu. Itu benar, Pak Menkes. Para penggugat tidak memahami tujuan kewajiban vaksinasi sama sekali, Pak Menkes. Dan itu telah menjadi alasan untuk mengajukan gugatan. Oh ya, keren. Ya. Menurut penjelasan tergugat 1 dan akal sehat, tujuan utama kewajiban vaksinasi adalah untuk mencegah penularan. Iya. Tapi pada kenyataannya vaksin COVID tidak mencegah penularan. Nah. Jadi aturan wajib vaksin tidak masuk akal sama sekali. Dan tidak mungkin untuk memahami tujuan dalam konteks kesehatan. Ini gue kalau Pak jadi Menkes beneran, gue taruh muka gue di mana ya? Iya. Tapi kalau dilihat dalam konteks menciptakan identitas digital terkait agenda Great Reset berdasarkan aplikasi seperti Peduli Lindungi, kewajiban vaksinasi dapat dipahami. Dan itu sepenuhnya ilegal dan adalah pelanggaran konstitusi yang berat. Dan di sini ada link ke pernyataan BPK Indonesia masuk Great Reset untuk agenda 2030. Jadi hati-hati warga Indonesia. Itu bukan hoax. Iya, itu ada linknya, itu di Tribun News. Ada hubungan langsung antara kewajiban vaksinasi dan kewajiban penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang juga tidak masuk akal dan ilegal karena pelanggaran HAM dan kerahasiaan data dan lain-lain. Dan itu kita sudah mengajukan gugatan hari ini. Gugatan tambahan. Nah, ini lagi Menkes bicara soal tujuan vaksin. Iya, saya wajib vaksin itu sebenarnya gue malu banget gue jadi Menkes begini amat ya Allah. Iya kan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Ya. Mengurangi transmisi penularan. Nah, itu tujuan kewajiban vaksinasi. Iya. Ingat itu tujuan. Ya. Jadi secara logik kalau mengurangi transmisi penularan tidak terjadi, tidak ada tujuan. Iya. Oke. Jawaban kami. Itu tidak terjadi karena vaksin COVID-19 terbukti tidak mencegah infeksi dan penularan, dan itu sudah diakui oleh Pak Menkes sendiri. Saya baca kutipan dari Menkes, karena vaksinasi itu bukan membuat kita kebal, ya kita bisa tertular dan menularkan. Itu ada tertulis di republika.co.id, ya itu linknya ada di investigasi.org. Tapi bukan cuma itu,
ya, pencegahan penularan tidak pernah diuji dalam uji klinik. Tidak pernah. Saya sudah baca semua uji klinik, Sinovac, Pfizer, Astra, semua. Tidak pernah ada uji soal penularan. Tidak ada. Sejak awal. Dan lebih menarik, Pak Menkes tahu soal itu sejak awal. Mari kita baca pernyataan dari sekretaris Pak Menkes, kawan-kawan kita, Siti Nadia. Aduh, nyebut namanya aja gua udah gak kuat lama-lama, ya Allah. Oh iya, Ibu Siti monolog. Iya, Siti monolog. Pokoknya monolog aja, ngomongnya kencang aja. Mari kita baca monolog ini dari Januari 2021. Ingat bahwa kebijakan kewajiban vaksinasi keluar pada bulan Maret 2021. Itu 2 bulan sebelum kewajiban vaksinasi. Siti Nadia. Jadi vaksin itu mencegah kita menjadi sakit, bukan mencegah kita menjadi tertular. Mereka tahu sejak awal bahwa tidak mencegah penularan. Jadi di sini dalam gugatan Pak Menkes bilang tujuan adalah untuk mengurangi penularan. Iya, gimana sih Pak Menkes? Masa Pak Menkes yang begitu gua gak tahu kan pernyataan sekretaris Bapak sendiri tuh, juru bicara, jubir. Makan juru bicara sih, mestinya kita nggak perlu, mestinya Pak Menkes bukan perlu juru bicara, tapi perlu juru otak. Oh iya. Ya karena kadang berbicara nggak pakai otak kadang-kadang orang-orang nih. Saya nggak bilang Bu Siti Nadia loh Bu, Ibu kan jubir ya kan, bicara nggak salah Bu. Tapi kan kalau masalah itu tadi dibilang nggak mencegah penularan, Bu Siti udah ngomong. Ini kan Tapi Menkes bilang itu mencegah penularan. No, Menkes. Iya, mengurangi transmisi penularan. Iya, tapi jadi Menkes bilang tujuan untuk mengurangi transmisi penularan. Menkes juga bilang karena vaksinasi itu jadi membuat kita kebal dan kita masih bisa tertular dan menularkan. Parah banget sih Pak, sumpah parah banget. Bapak bilang di jawaban Bapak dari gugatan itu bisa mencegah transmisi atau penularan, padahal Bapak pernah ngomong itu tidak mencegah begitu itu Bapak parah amat sih Pak, parah banget sih, parah. Ini parah banget sih Pak. Aduh. Iya kan gue bilang apa nih, konten gue kocak lu sih. Aduh. Nggak sanggup gue jadi Menkes parah. Tapi kuat-kuatin dikit lagi ya. Tapi akan menjadi lebih menarik lagi. Lu kalau ngomong lebih menarik itu kayaknya gue lebih kocak gitu. Aduh, ini nanti udah. Tujuan lagi itu mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, herd immunity. Oke. Penting ya untuk herd immunity. Oke. Mari kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Oke. Vaksin COVID tidak menciptakan kekebalan individu. Ya. Sesuai pernyataan Menkes dan sesuai semua data. Mari kita baca lagi pernyataan Menkes. Karena vaksinasi itu bukan membuat kita kebal. Kebal, imun itu sama. Jadi, dia bilang, bukan membuat kita kebal, tujuan untuk mencapai kekebalan kelompok. Kalau kekebalan individu aja nggak bisa Pak, itu micin. Gimana mau dapat kekebalan kelompok Pak? Ini gimana sih Pak otaknya Pak? Cara pikir Bapak gimana sih? Saya sebagai lulusan SMA Pak, saya malu. Maaf udah. Mari kita kembali ke sains. Apa itu kekebalan atau immunity? Definisi kekebalan atau immunity, dan itu bisa setiap orang Google di Wikipedia, di dictionary, dimanapun. Ya, definisi immunity adalah seorang dapat terpapar virus tanpa menjadi terinfeksi. Ya, itu tidak dipenuhi oleh vaksin COVID. Ya, tergugat satu sendiri mengakui bahwa vaksin COVID bukan mencegah infeksi penularan, bla bla bla. Tanpa kekebalan imuniti individu, tentu saja tidak bisa terjadi kekebalan kelompok. Ya? Dan
Ya, kita bisa lihat data dari Kemenkes sendiri, di mana 88% dari semua pasien rawat inap ada yang divaksin dan di booster. Di mana itu membuat kebal. Gimana? Pak, gimana sih Pak? Bapak ini gimana? Kalau gue malu beneran Pak diginiin, gue malu. Gue yang lulusan SMA aja malu Pak, gimana? Lu ya Pak ya, menteri lu Pak, ini Pak. Masih punya malu kan Pak ya? Nih Hakim PT UN lihat dan nih ya, tonton deh ya. Tapi selain omong kosong itu, kita juga menyampaikan data dari puluhan negara. Yang jelas di semua negara di mana ada data, UK, US, New Zealand, Kanada, Jerman, dimanapun di seluruh dunia, orang yang divaksin lebih banyak terinfeksi daripada rawat inap dan meninggal daripada yang tidak divaksin. Jadi kekebalan individu, kekebalan kelompok tidak tercapai ya. Oke, gua rasa udah cukup highlightnya tadi. Karena ini kalau ini nambah lagi, dia nambah mulu guys. Oke. Untuk mencapai terjadinya kita bisa skip. Ini kekebalan kelompok juga. Kita sudah bicara semua soal penularan, tapi ada beberapa hal sangat penting di sini. Sama kekebalan, tidak ada kewajiban booster. Iya. Ini kan nggak ada kewajiban booster. Ya, itu pernyataan saya sebagai Menkes. Ceritanya. Tidak ada kewajiban booster. Oke. Ini masuk dalam inti gugatan. Sudah ada banyak contoh kewajiban dan pemaksaan booster akibat tindakan para tergugat, misalnya untuk bansos di tempat kerja, PNS, BUMN. Saat ini kewajiban dilakukan secara tidak langsung akibat tindakan para tergugat, misalnya lewat surat edaran instansi lain, target insentif untuk pemerintah daerah dan pejabat di lapangan, yang memaksa masyarakat untuk mencapai target mereka. Ya. Tapi tentu saja para tergugat bertanggung jawab langsung untuk semua kejadian tersebut, karena ini dilakukan sengaja atau setidaknya tidak ada tindakan dari para tergugat untuk mencegah kejadian tersebut. Ya. Para penggugat kami memiliki bukti bahwa booster diwajibkan untuk mendapatkan bansos di lapangan. Banyak terjadi. PNS semua dipaksa, atau bahkan ada surat edaran dari Menteri Perindustrian. Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri harus melakukan pemberian vaksinasi dosis ketiga vaksin booster bagi seluruh staf, pekerja, karyawan, pegawai. Itu surat edaran. Dan itu ada? Ada, bukan dari mereka, tapi lewat instansi lain. Tapi gara-gara gue juga ya. Jadi pada awal vaksinasi, ingat mereka bilang booster tidak wajib. Pada awal vaksinasi COVID juga tidak ada kewajiban, bahkan pernyataan bahwa kewajiban tidak akan terjadi. Ingat? Kemudian diwajibkan. Pernyataan seperti itu dari para tergugat tidak lagi dapat dipercaya. Gua aja nggak percaya gue kalau begitu. Dan gugatan ini justru tentang tindakan faktual kewajiban, bukan aturan tertentu. Karena para tergugat mewajibkan vaksinasi dengan banyak cara secara langsung dan tidak langsung yang tidak transparan. Oke. Banyak omong tambahan. Mari kita lihat KIPI. Ini. Dapat tergugat satu sampaikan bahwa vaksinasi hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bukan untuk menjamin orang tidak tertular. Lah tadi di atas ngapain? Kan lu ngomong sendiri Pak Menkes di atas tadi. Katanya mencegah penularan Pak Menkes. Di atas. Di atas. Di bawah lu ngomong lagi
Dapat tergugat satu sampaikan bahwa vaksinasi hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bukan menjamin orang tidak tertular. Lu gimana sih Pak Menkes sebenarnya? Gua ngebacain ininya lu aja nih, beban mental gua Pak Menkes, sedih gue kok bisa jadi menteri yang begini. Ini gimana sih Pak? Kan di awal lu mencegah penularan, di bawah di dokumen yang sama Pak, di dokumen yang sama lu berubah. Dapat tergugat satu sampaikan bahwa vaksinasi hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bukan menjamin orang tidak tertular. Yang di atas tadi yang ngetik siapa Pak? Yang begini Bapak kasih ke pengadilan, apa nggak malu Pak? Ya udah nggak usah dijawab, udah nggak usah dijawab, udah. Aduh. Apa itu daya tahan tubuh? Itu bukan istilah saintifik, dan menarik, mereka di sini di bagian itu bukan pakai kata imunitas. Saya bilang di sini karena tampaknya penulis pada bagian dari jawaban ini beda dari penulis. Iya, beda yang nulis gitu. Apa Pak Menkes nggak ngelihat ini Pak? Tapi penulis ini tampaknya sadar bahwa vaksin ini tidak menciptakan imunitas. Oke. Apa itu daya tahan tubuh? Mengutip dari situs Healthline, daya tahan tubuh adalah kemampuan fisik untuk melakukan berbagai aktivitas seperti belajar dan berolahraga. Iya, itu kira-kira maraton lu Pak, ya. Itu daya tahan tubuh tuh lu kuat maraton dari Jakarta ke Surabaya, itu daya tahan tubuh. Tujuan vaksinasi. Unbelievable. Aduh. Nih bagaimana, gue udah begini deh podcast gue ya, minta maaf, saya Menkes yang malu Pak. Ya, Menkes malu. Iya. Saya akan membuat Menkes lebih malu lagi. Oh, tapi kalau saya masih punya kemaluan, rasa malu, susah. Masih ada, coba. Aduh, ini gimana ya Pak Menkes ya? Tingkat kekebalan yang terjadi karena paparan COVID-19 jauh lebih rendah dibandingkan dengan vaksinasi, sehingga vaksinasi tetap dibutuhkan bagi penyintas. Ini gimana ya? Luar biasa. Kok bisa ngomong begitu? Oke, saya akan langsung jawab. Ini adalah pernyataan yang sepenuhnya salah. Ini masih sopan. Menurut pedoman resmi WHO, imunitas alami akibat infeksi sama dengan vaksinasi. Ada link WHO-nya ya. Pedoman. WHO ada lebih dari 150 jurnal ilmiah peer review. Soal itu ada link-link. Termasuk dari CDC AS. Ya, yang membuktikan bahwa imunitas alami jauh lebih kuat dan bertahan jauh lebih lama sampai seumur hidup daripada vaksinasi. Tergugat satu, Pak Menkes, membuat klaim ini tanpa menunjukkan bukti apapun dan tidak ada data atau bukti ilmiah serius apapun di seluruh dunia bahwa imunitas alami tidak lebih kuat dibandingkan vaksinasi. Ya. Narasi ini sering digunakan oleh tergugat satu dalam media dan adalah indikasi kuat bahwa seluruh vaksinasi COVID-19 terjadi tanpa dasar ilmiah atau data, hanya berdasarkan narasi dan pernyataan pakar dengan agenda yang tidak ada hubungan dengan kesehatan. Ini poin sangat kuat. Pernyataan omong kosong seperti itu yang sangat mudah untuk dibantah. Iya, dan itu hanya dinarasikan di media sosial oleh orang-orang yang disebut pakar kepada rakyat Indonesia yang memang belum paham. Jadi seolah-olah itu paling benar. Ternyata kagak ya. Malu ya Pak ya. Kalau masih punya malu sih lu Pak ya. Tapi langsung setelah itu antibodi masyarakat Indonesia meningkat menjadi 99,2%. Artinya 99,2% dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi dan titer antibodi yang tinggi. Hal ini dapat mengurangi resiko dan dampak negatif dari virus terutama COVID. Nah, 99,2% itu kan lu akui ada. Nah, itu dari mana? Apakah pasti dari vaksin? Apakah semua kan? Nah, ini gimana sih Pak Menkes bisa ngomong begini? Apa? Pak, serius Pak, gue udah sampai maju ke kamera berapa kali nih. Ya Pak Menkes kok bisa ngomong begitu Pak? Apakah Bapak menjamin 99,2% itu semuanya micin gitu Pak? Ayolah dites, gue termasuk yang belum micin nih Pak. Sama yang udah booster, kita tes titer antibody untuk COVID.
Itu apakah sudah pernah dilakukan seperti itu? Belum ya? Tapi sebelumnya di atas dalam jawaban mereka bilang bahwa kewajiban vaksinasi harus dilakukan untuk mencapai 70% dari penduduk punya antibody. Ada 99. Nah itu kan udah lebih. Jadi udahlah stop ini, udahlah stop dah. Ini udah saya minta maaf, saya cut karena saya takut darah saya mendadak jadi dari tinggi rendah terus nggak kuat, otak gua keluar ke dengkul ya kan. Karena memang pernyataan Pak Menkes ini sangat kocak. Kalian langsung lihat aja di situs investigasi.org, di situ ada artikel terbaru di investigasi.org. Di situ kalian lihat lengkap dan kalian silakan ngakak dengan jawaban Menkes. Ya kalian silakan ngakak. Dan ini dengan bukti fakta persidangan seperti ini, kita akan kawal terus ini persidangan. Ya, hakim kalau akal sehat belum masuk angin. Tapi saya having fun dan kita harus mengajukan lebih banyak gugatan kepada karena jawaban seperti itu luar biasa. Itu bukan jawaban ini. Kalau gue malu bener Pak, minta maaf gue Pak Budi ya, malu. Ini yang ngetik siapa sih Pak? Kan nggak mungkin Bapak yang ngetik. Coba anak gue Bapak itu benerin dikit napa Pak? Ya Allah, udah ya Ted begitu. Dan buat hakim-hakim BTWN dan seluruh rakyat Indonesia, kita akan kawal kasus ini, sampai selesai. Karena kalau lihat dari jawaban ini, dari jawaban resmi dari Menkes ini adalah jawaban minta maaf dengan segala hormat, dengan tanda kutip omong kosong sepenuhnya. Dan ini kita bantah dengan ilmiah, dengan data dan dengan pernyataan data mereka sendiri. Ini terbantahkan dengan data dan omongan kalian sendiri. Jadi udah gitu aja, kalian langsung simak aja di investigasi.org. Gue minta maaf ya ekspresi gue karena memang gue ngeliat ini kok bisa ngomong begitu Pak Menkes. Udah ya kan, gue minta maaf kalau ada salah. Ini sidang berikutnya kita akan hadir terus dan MPR akan terus mengawal mandatori vaksin ini, dan Pak Menkes kita akan banyak menggugat Pak Menkes kalau begini. Pernyataan Bapak begitu amat. Udah ya, gue pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Ya, satu parah.